Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di dapur ini. Yuk kita masak bareng-bareng teman-teman untuk mendapatkan bolu yang super lembut seperti ini teman-teman. Nih teman-teman, mantul banget, lembut banget dan berserat. Yuk kita masak bareng-bareng teman-teman. Di sini saya siapkan teflon dan saya nyalakan api kompor. Dan saya masukkan setengah gelas gula pasir. Ini akan saya sangrai. Nah, seperti ini teman-teman. Kurang lebih ya teman-teman setara 100 gram. Di sini saya menggunakan takaran gelas yang ukuran gelasnya kecil. Saya menggunakan takaran gelas kertas. Ini sudah nampak mulai menguning ya teman-teman, gulanya sudah terbentuk karamel. Terus diaduk-aduk sampai benar-benar menjadi karamel dan warnanya yang kita inginkan ya teman-teman. Tapi jangan sampai gosong, diusahakan dengan api kecil saja. Dan saya rasa ini sudah cukup. Kemudian ini akan saya masukkan 1 gelas air. Dimasukinya secara bertahap supaya tidak meletup-meletup ya teman-teman. Nih seperti ini. Ini saya menggunakan ukuran gelasnya yang sama. Nah seperti ini dan dimasak sampai gulanya larut. Sampai benar-benar hancur gulanya ya teman-teman, supaya tidak ada bahan yang bergerindil. Dan saya matikan api kompor setelah mendidih dan tercampur merata dan gulanya larut. Dan terus diaduk-aduk sampai dingin ya teman-teman. Setelah dingin kemudian saya saring untuk memastikan tidak ada kotoran atau gula yang bergerindil. Kemudian ini akan saya sisihkan terlebih dahulu sampai menunggu gulanya benar-benar dingin. Dan di baskom lain saya siapkan 3 butir putih telur. Dan saya masukkan vanili bubuk secukupnya, kurang lebih setengah sendok teh. Dan saya mixer dengan kecepatan rendah terlebih dahulu. Setelah tercampur merata, kemudian saya tambahkan volumenya dengan kecepatan tinggi. Dan terus saya mixer dengan cepat, dengan kecepatan tinggi sampai adonannya mengembang putih kaku dan berjejak seperti ini. Kemudian saya masukkan kuning telur satu persatu sambil dimixer. Terus dimixer sampai benar-benar menjadi adonan yang lembut, kaku, dan berjejak ya teman-teman. Nah seperti ini kelihatan ya teman-teman adonannya. Kemudian saya masukkan 1 gelas tepung terigu dengan ukuran gelas yang sama. Kemudian saya aduk-aduk pelan-pelan tanpa menyalakan. Dan setelah rata kemudian saya nyalakan mixernya dengan kecepatan rendah saja. Terus dimixer sampai semua bahan tercampur merata dan tidak ada tepung yang kering. Kemudian setelah rata saya masukkan gula yang sudah saya buat tadi ya teman-teman, atau karamel tadi yang sudah saya buat. Kemudian saya masukkan ya gulanya ini teman-teman. Mohon maaf tadi terputus videonya waktu memasukkan gulanya karena memegang sambil memixer ya teman-teman. Terus dimixer kembali sampai benar-benar semua bahan tercampur merata. Simple banget dan tidak ribet teman-teman. Kemudian saya matikan mixernya dan saya lepas garpunya. Kemudian saya tambahkan setengah sendok teh baking soda. Kemudian saya aduk kembali menggunakan whisk bowl ya teman-teman.
Terus diaduk dengan cepat supaya semua bahan tercampur merata. Dan kemudian ini akan saya saring untuk memastikan tidak ada bahan yang bergerindil. Saringannya kecil teman-teman, karena yang besar tadi masih kotor ya, masih dipakai. Pelan-pelan aja. Untuk yang baru bergabung dan baru menemukan channel ini, jangan lupa dukung channel kami dengan cara subscribe, komen, like, dan share, serta nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Caranya sangat mudah dan simpel banget, membuat bolu dengan takaran gelas. Saya masukkan semuanya dan disaring sampai selesai ya teman-teman. Pelan-pelan aja. Untuk kemanisannya disesuaikan dengan selera masing-masing ya teman-teman. Di sini saya hanya menggunakan setengah gelas saja. Saya rasa sudah cukup manisnya, tidak terlalu manis. Supaya tidak terlalu enak ya teman-teman kalau terlalu manis. Dan sudah semuanya disaring. Kemudian saya aduk kembali supaya tidak ada bahan yang mengendap di bawah adonan ya teman-teman. Diaduk terlebih dahulu sampai rata. Kemudian saya tambahkan minyak sayur ya teman-teman, setengah gelas. Nih seperti ini teman-teman. Dan kemudian ini saya aduk kembali menggunakan whisk ball. Diaduk-aduk sampai benar-benar minyak dan adonannya tercampur merata dengan maksimal. Ya teman-teman, caranya sangat mudah dan simpel banget seperti ini. Dan ini sudah tercampur merata. Kemudian ini siap kita tuang ke dalam loyang yang sudah saya siapkan ini. Saya olesi dengan minyak sayur tipis-tipis dan saya letakkan di tengahnya baking paper. Dan saya masukkan adonannya. Saya masukkan semuanya. Nah, seperti ini teman-teman. Lihat adonannya, licin banget. Dan setelah saya masukkan semuanya, kemudian ini akan saya hentak-hentakkan supaya tidak ada udara yang terperangkap di dalam adonan. Kemudian ini akan saya tutup menggunakan plastik wrap supaya ketika dikukus airnya tidak menetes ke dalam adonan. Karena saya tidak punya langseng ya teman-teman, atau pengukus khusus buat bolu atau roti ya teman-teman. Kemudian ini saya beri karet supaya tidak terlepas. Nah seperti ini ya teman-teman. Semoga ini menjadi inspirasi buat teman-teman di rumah yang tidak punya langseng ya teman-teman. Caranya sangat mudah dan simpel banget. Kita tetap bisa membuat bolu kukus yang enak dan lembut teman-teman. Kemudian seperti biasanya pengukus saya sudah saya siapkan dan ini sudah mendidih. Saya buka tutupnya dan saya masukkan loyangnya. Dan kemudian ini akan saya tutup dan dikukus sampai matang kurang lebih 40 menit ya teman-teman. Dengan api kecil cenderung sedang supaya matangnya sampai ke dalam. Setelah 40 menit ini dia teman-teman, saya buka tutupnya dan saya matikan api kompornya. Wow teman-teman, saya lepas tutupnya. Mantul banget. Saya coba tes dengan tusuk sate untuk memastikan kematangannya. Dan saya angkat. Ini dia teman-teman hasilnya. Menul banget dan saya bantu sisir pinggirnya untuk bantu melepaskannya. Kemudian saya tuang ke dalam piring, saya balik. Nah teman-teman, hasilnya cantik banget dan saya buang. Ini saya buka baking papernya teman-teman, mantep banget. Dan kemudian saya balik lagi menggunakan piring satu lagi. Nah teman-teman,
Cantik banget, menul-menul. Kemudian saya akan coba potong ya teman-teman untuk melihat hasilnya seperti apa. Ini saya belah jadi 2 terlebih dahulu. Kemudian saya iris lagi. Nah, seperti ini teman-teman, lihat tuh. Mantul banget teman-teman. Wah, masih ngebul teman-teman nih, menul-menul teman-teman. Tuh teman-teman, menul-menul banget. Mantap teman-teman, berserat teman-teman. Saya akan mencoba mencicipinya nih. Wow, teman-teman, bersarang sampai ke dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Manisnya pas teman-teman dan tidak berminyak. Recommended banget teman-teman, mantep pokoknya. Wajib coba ya teman-teman. Nah, ini dia teman-teman resep saya hari ini. Terima kasih yang sudah hadir dan yang sudah menonton. Selamat mencoba, semoga menjadi inspirasi ibu-ibu di rumah. Salam sehat selalu, salam sejahtera. Jika berkenan, tonton video-video saya yang lainnya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.